Konten udah kamu buat, udah tinggal di-upload, tapi pas mau pencet tombol posting, kamu malah overthinking. Takut diomongin, takut dibilang so artis, atau bahkan takut dibilang so konten. Akhirnya, konten udah kamu buat hanya menjadi draft yang gak pernah kamu upload. Halo, nama gue Safri, dan channel ini gue akan bagiin tentang pengalaman gue 6 tahun konten dan bangun personal branding di sosial media. So, jangan lupa nyalain notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel gue. Dan di video kali ini, gue akan ngebahas tentang gimana sih caranya kita bisa mengatasi rasa takut diomongin pas baru mau upload konten pertama. Karena dulu gue juga pernah mengalami hal ini. Tapi gue bisa berhasil memaksa diri gue untuk berani upload konten dan bangun personal branding di sosial media. Dan di video kali ini, kita akan ngebahas caranya mengatasi rasa takut diomongin oleh orang lain pas mau konten. Hal yang pertama, kamu itu harus menyadari kalau pasti ada aja orang yang ngomongin diri kamu. Ya pasti gitu ya, pas kamu baru mulai konten, pasti ada kemungkinan orang itu akan ngomongin diri kamu. Apalagi kalau sebelumnya kamu itu nggak pernah aktif di sosial media, nggak pernah aktif ngonten di sosial media. Ya mungkin orang itu heran, kok tiba-tiba kamu aktif di sosmed? Pasti akan ada aja orang yang ngomongin diri kamu. Tapi masalahnya adalah ketika kamu itu memilih untuk nggak jadi mulai konten karena takut diomongin oleh orang lain. Padahal, apakah nggak jadi mulai konten tuh akan menjamin orang itu nggak akan ngomongin diri kamu? Ya nggak juga. Karena apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, tuh pasti ada aja orang yang ngomongin diri kamu. Bahkan ketika kamu itu memilih untuk nggak ngapa-ngapain, pasti tetap aja ada yang ngomongin diri kamu. Jadi ya kamu itu tinggal pilih ya, mau diomongin karena mulai konten tapi dapat kesempatan dari konten yang kamu buat, atau diomongin karena kamu itu nggak ngelakuin apa-apa. Ya kalau gue sih udah pasti ya, pasti pilih yang pertama. Lebih baik gue itu mulai konten tapi diomongin, tapi gue itu bisa dapetin banyak kesempatan dari konten yang udah gue upload. Apalagi in this ekonomi gitu ya. Mulai konten itu bisa menjadi salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan income tambahan untuk diri kita. Jadi jauh lebih baik kita dapat income tambahan tapi diomongin daripada diomongin karena nggak ngelakuin apa-apa. Dan nyatanya ya, orang yang ngomongin diri kita itu paling cuma sehari 2 hari aja. Besok lusanya itu pasti udah sibuk ngurusin hidupnya masing-masing. Karena setiap orang itu punya kehidupan dan urusannya masing-masing. Ya mereka juga daripada sibuk ngurusin hidup orang lain, lebih baik sibuk ngurusin hidupnya masing-masing. Jadi ya mungkin hari ini mereka itu ngomongin kamu yang baru mulai konten, tapi besok lusa itu pasti udah lupa lagi dan udah sibuk ngurusin kehidupannya masing-masing. Tapi yang jadi masalah adalah kita itu terkadang terjebak di spotlight effect. Dimana kita itu ngerasa kalau diri kita itu merupakan pusat dunia. Kita ngerasa kalau setiap hari orang itu akan memperhatikan dan ngomongin diri kita. Padahal yang enggak juga. Mungkin hari ini mereka itu ngomongin diri kamu, tapi besok pasti mereka udah lupa lagi. Mereka akan sibuk ngurusin kehidupannya masing-masing. Jadi ya jangan sampai ya kamu itu mengorbankan mimpi kamu untuk bisa ngonten dan membangun personal branding hanya karena takut diomongin oleh orang lain. Yang mentok-mentok diomongin tuh hanya sehari 2 hari aja. Lebih baik kamu itu diomongin, tapi kamu itu berani mulai ngonten dan dapat kesempatan dari konten yang udah kamu upload di sosial media. Karena nggak semua omongan orang itu harus kamu dengerin. Kamu cukup dengerin omongan mereka yang selalu support diri kamu aja. Yang selalu kasih kritik membangun untuk diri kamu. Kalau berupa hujatan, hinaan, meremehkan diri kamu itu mah gak usah dengerin. Cuekin aja, biarin aja mereka mau ngomong apa tentang diri kamu. Yang penting kamu itu fokus ke hal yang sedang kamu kerjakan, yaitu mulai konten dan bangun personal branding. Dan nyata juga ya, kebanyakan orang yang suka ngomongin orang lain pas mau berproses itu merupakan orang-orang yang iri. Kenapa? Karena mereka itu iri. Sebenarnya mereka itu mau mulai juga, tapi mereka nggak berani. Dan ketika melihat ada orang yang berani untuk berproses, ya maka mereka itu akan ngomongin orang tersebut. Tujuannya agar orang tersebut itu nggak jadi memulai. Atau ini sering disebut sebagai crab mentality atau mental kepiting. Dimana ada orang yang nggak suka melihat orang lain itu naik level. Jadi ketika ada orang yang berusaha untuk naik level, mereka itu akan menarik orang tersebut agar level tetap sama dengan diri mereka yang nggak berani untuk memulai. Jadi ya kamu juga harus hati-hati ya sama omongan orang lain. Dan gak semua omongan orang lain tuh harus kamu dengar. Kalau berupa hujatan, hinaan, meremehkan diri kamu itu gak usah dengerin. Biarin aja, cuekin aja. Fokus aja ke tujuan kamu dan fokus aja ke hal yang sedang kamu lakukan saat ini. Yaitu mulai konten dan bangun personal branding di sosial media. Poin yang kedua, pakai 2 cara ini biar kamu itu gak malu untuk mulai konten. Buat kamu yang udah berusaha untuk gak dengerin omongan orang lain tapi masih malu untuk upload konten pertama kamu, gue ada 2 cara konkret yang bisa kamu lakukan agar kamu itu gak malu
untuk upload konten pertama kamu. Cara ini juga gue lakukan dulu 6 tahun yang lalu pas baru mau mulai konten. FYI, gue juga mulai dari nol banget. Dulu gue juga orang misterius di sosmed, jarang post foto profile juga kadang kosong, gak pernah upload story, ya paling cuma pas lagi liburan aja. Pokoknya dulu gue itu misterius banget. Tapi akhirnya gue bisa mengubah diri gue dari misterius di sosmed jadi bisa konten dan bangun personal branding di sosial media. Bahkan sekarang konten itu jadi salah satu pekerjaan yang gue lakukan setiap harinya. Dan ada 2 cara konkret yang dulu gue lakukan untuk bisa berani upload konten pertama gue, dan semoga 2 cara ini juga bisa berguna untuk kamu agar nggak malu lagi dan bisa mulai upload konten pertama kamu di sosial media. Cara yang pertama yaitu buat akun baru. Kalau kamu malu konten di akun utama kamu yang udah di follow sama teman-teman kamu, ya maka solusinya adalah kamu itu buat akun baru khusus buat konten. Dan ini juga dulu gue lakukan pas baru mulai konten 6 tahun yang lalu. Karena gue malu konten di akun utama, jadi gue buat akun baru khusus buat konten. Dan dulu gue juga mulai dari 0 followers banget, bener-bener dari akun baru yang gak punya followers sama sekali. Dan gue lihat juga banyak ya kreator yang udah berhasil sekarang itu dulunya mulai dari akun baru. Dan ya mereka juga bisa berhasil juga, bisa dapetin banyak followers juga. Apalagi di era seperti sekarang ya, di era short video, kayaknya mulai dari akun baru itu jauh lebih mudah daripada 6 tahun yang lalu. Kenapa? Karena yang gue lihat, konten-konten short video ini itu jauh lebih mudah untuk menjangkau traffic non-followers. Sehingga walaupun kamu itu mulai dari nol banget, dari 0 followers banget, kamu tetap bisa mendapatkan traffic untuk konten kamu. Tapi ya tentu ya, mulai dari akun baru ini itu punya plus minusnya sendiri. Dan mungkin akan gue jelasin sedikit di video kali ini. Poin plus yang pertama, kamu itu nggak akan malu lagi untuk mulai konten. Karena kamu mulai dari 0 followers dan nggak ada teman kamu ataupun orang kamu kenal nge-follow akun tersebut, jadi ya kamu lebih luasa untuk upload konten kamu dan bereksperimen di konten kamu. Jadi ini cocok banget ya buat kamu yang masih malu untuk konten di akun utama kamu. Buat aja akun baru khusus buat konten biar kamu itu jadi lebih luasa untuk upload konten dan bereksperimen di konten-konten kamu. Poin plus yang kedua yaitu audiensnya akan terbentuk dengan maksimal. Karena kamu itu mulai dari 0 followers, dari nggak punya audiens sama sekali, nantinya pas kamu itu udah bisa dapetin banyak followers ataupun audiens, maka followers kamu itu akan terbentuk dengan satu minat yang sama, yaitu topik yang kamu bahas. Dan ketika kamu punya followers yang minatnya sama, ini akan meningkatkan engagement dari konten kamu. Dan ketika konten kamu itu punya engagement yang bagus, ini akan meningkatkan peluang konten kamu disebarluaskan ke lebih banyak audiens. Sehingga dalam kata lain adalah konten kamu itu jadi jauh lebih gampang untuk viral. Dan ini akan sangat membantu kamu untuk mengembangkan konten dan personal branding kamu. Karena kamu punya audiens yang minatnya sama, yaitu topik yang sedang kamu bahas. Tapi ya selain ada plusnya, pasti juga ada minusnya ya. Dan minusnya adalah kamu itu mulai dari nol banget. Walaupun sekarang itu udah ada short video yang bisa ngejangkau traffic non-followers jauh lebih mudah, tapi tetap aja untuk ngubah traffic jadi followersnya itu akan jadi hal yang nggak mudah juga. Apalagi kalau kamu itu masih sedikit followersnya, pasti akan susah untuk ngajak orang mau nge-follow akun kamu. Karena belum ada trust yang terbentuk untuk orang mau berani untuk nge-follow akun kamu tersebut. Jadi ya masalah itu ya, kamu akan susah untuk ngubah traffic jadi followers akun kamu. Solusi cuma satu, kamu itu harus konsisten buat konten yang sangat-sangat bervalue. Karena ketika konten yang kamu buat itu bagus dan sangat-sangat bervalue, ini akan ngebuat orang itu mau nge-follow akun kamu. Jadi kalau misal kamu itu mulai dari nol, konsisten aja buat konten yang sangat bermanfaat, pasti lama-lama juga akan ada yang nge-follow. Walaupun mungkin prosesnya akan jauh lebih lambat daripada kamu itu mulai dari akun yang udah ada followersnya. Tapi sekalinya ada konten yang pecah telur dan bisa dapetin banyak followers ataupun audiens, ini kedepannya akan jauh lebih mudah dan jauh lebih enak untuk ngembangin konten dan juga akun kamu. Jadi itu ya kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau kamu masih malu untuk upload konten di akun utama kamu bisa coba buat akun baru khusus untuk konten aja. Dan cara ini itu cukup worth it untuk kamu coba biar bisa berani mulai konten dan bangun personal branding di sosial media. Cara yang kedua, pakai akun lama tapi buat kontennya konten faceless. Kalau kamu mau pakai akun lama kayak males buat akun baru, ya boleh aja. Tapi kalau misalnya kamu masih malu untuk upload konten pertama kamu, maka solusinya adalah kamu bisa buat kontennya itu konten faceless. Konten faceless adalah konten yang gak nunjukin muka kamu. Contohnya kayak konten yang ini. Nah, konten faceless ini berbagai macam formatnya ya. Bisa slide foto, short video tutorial, mini podcast, dan lain sebagainya. Dan sekarang konten faceless ini cukup banyak peminatnya dan gampang banget untuk naik. Dan tentunya produksinya juga jauh lebih mudah ya daripada konten talking head kayak gini. Ya paling yang bagian susah itu di bagian editingnya. Karena kamu itu harus bisa mungkin meracik videonya semenarik mungkin walaupun gak ada muka kamu yang muncul di video kamu. Tapi tetap aja ya ada kekurangannya. Kayak misalnya kamu itu membangun personal branding.
Kalau kamu mengandalkan konten faceless, mungkin akan lebih susah daripada konten talking head kayak gini. Dimana kalau kamu itu buatnya konten faceless, kamu itu harus sebisa mungkin masukin diri kamu dan value kamu ke konten faceless tersebut. Agar konten faceless kamu buat itu nggak hanya sekedar konten faceless aja, tapi juga konten faceless yang punya personal branding di dalamnya. Dan tentunya ini bukan hal yang mudah, karena kamu itu nggak nunjukin muka kamu di konten kamu. Jadi untuk mengenalin diri kamu ke audiens kamu lewat konten faceless, ini akan jauh lebih susah dibanding konten talking head kayak gini. Ya mungkin solusinya adalah kamu itu bisa mulai dari konten faceless, nanti kalau udah mulai naik kontennya, kamu bisa coba switch pelan-pelan ke konten talking head yang nunjukin muka kamu kayak gini. Sehingga kamu juga bisa mulai konten dan juga nantinya bisa mulai bangun personal branding lewat konten kamu. Jadi itulah beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk kamu nggak malu lagi dan nggak takut lagi akan omongan orang lain pas mau upload konten pertama kamu. Yang pertama, kamu itu harus sadari kalau pasti ada aja orang yang ngomongin dari kamu. Tapi nggak apa-apa. Karena paling diomongin cuma sehari 2 hari aja. Besoknya pasti udah lupa lagi. Jadi jangan sampai kamu itu mengorbankan mimpi kamu untuk mulai konten dan personal branding hanya karena takut diomongin oleh orang lain. Lalu yang kedua, pakai 2 cara konkret kalau kamu itu masih malu untuk mulai. Yaitu yang pertama mulai dari akun baru atau pakai akun lama tapi pakai konten faceless. Biar kamu itu nggak malu lagi untuk mulai konten dan bangun personal branding. 2 cara ini juga gue lakukan dulu pas baru mulai konten dan terbukti berhasil mengubah diri gue yang tadinya misterius dan jarang konten jadi bisa konten dan bangun personal branding di sosial media. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan kalau bermanfaat seperti biasa, jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga nonton video lainnya dari channel gue di The Resafri. Oke, thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.